Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan kembali lagi untuk membahas tentang algoritma dari graf, yaitu centrality algorithm. Nah, kita akan buka ini Neo4j, sudah dibuka semua kan? Oke, kita mulai dulu presentasinya ya. Jadi centrality algorithm. Jadi sebelum kemarin saya sempat belum menjelaskan bagaimana memanggil algoritma di Neo4j. Jadi caranya itu call algo ya, kemudian namanya siapa, misalkan namanya misalkan PageRank gitu ya, node labelnya apa, jadi yang menjadi nodenya apa, kemudian relasinya apa. Jadi misalkan Anda punya node tentang orang, berarti node labelnya ini orang, kemudian relation type-nya misalkan berteman, berarti relation type-nya itu berteman di sini. Jadi ini yang harus Anda ketahui. Terus config-nya ini tergantung dari algoritma tersebut. Jadi bisa dilihat di API-nya Neo4j. Oke, saya akan membahas algoritma centrality. Jadi algoritma centrality ini berfungsi untuk menentukan betapa pentingnya, berapa pentingnya dari sebuah node tersebut dalam sebuah network. Jadi node ini sangat penting atau berpengaruh enggak di network tersebut. Jadi jenisnya ada PageRank, degree centrality, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah PageRank algorithm. Jadi PageRank algorithm itu merupakan algoritma yang mengukur pengaruh dari dan terarah dari sebuah node dari dan menuju ke node tersebut. Jadi ini bisa memperlihatkan bagaimana pengaruh orang atau tangga atau teman Anda, di mana di sini misalkan Anda punya teman, jadi teman Anda ini beberapa teman, semakin banyak Anda punya teman yang berpengaruh pada Anda, maka Anda mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Ya, jadi di sini. Jadi algoritmanya itu sebenarnya ini PageRank ini dari algoritma dari Google. Jadi awalnya diinikan oleh penemu dari Google, Larry Page ya di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat rumusnya adalah PRA, A ini di mana A ini adalah sebuah halaman web, di mana web ini mempunyai halaman T1TN yang menuju ke halaman A. Ya, jadi ini dihitung dari berapa banyak link yang masuk ya, href kalau kita lihat di halaman web, dan yang menuju ke halaman tersebut, dimana D ini adalah faktor dampingnya 0 sampai 1 biasanya di set 0,85 by default, dan CA ini adalah jumlah link yang keluar dari halaman A ya. Bisa dipinkan seperti ini. Jadi ini misalkan ada halaman sebuah web home ya, home, dimana punya link, about, product, dan links ini ada di internalnya. Jadi saling terhubung satu sama lain. Kemudian juga ada site lain, website lain yang menuju ke halaman home tersebut, sehingga halaman home itu mempunyai nilai yang tinggi, PageRank yang cukup tinggi dibandingkan mungkin dengan halaman about, product, dan links. Jadi coba kita ukur, misalkan kita mencoba menilai PageRank dari sebuah halaman tanpa memperhatikan width-nya atau bobotnya. Nah ini, jadi kita bisa menjalankan perintah ini ya, merge homepage ini. Jadi kita coba ini kita jalankan ya, ini kita jalankan di Neo4j, kita jalankan seperti ini. Nah ini sudah terbentuk dari ininya. Jadi kalau kita lihat ya, links di sini bisa Anda lihat di sini linksnya. Nah, jadi ada halaman home, about, product, site A, site C, site D, site B. Jadi ini seperti ini ya. Jadi bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa memanggil algoritma PageRank ya. PageRank setelah kita buat ininya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan ini home mempunyai 3,2 skornya, about, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat nilainya home lebih tinggi dibandingkan about, product, dan links karena ada banyak link yang menuju ke halaman home. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menuju bagaimana kalau kita berikan weight di sini. Jadi weight-nya itu seperti ini. Jadi kalau dia keluar maka nilainya lebih kecil ya. Kalau about itu jarang ya, jadi about, kemudian product ini lebih tinggi daripada ke about, kemudian links
dan dari set lain kita anggap nilainya misalkan 1, sedangkan link kalau keluar kita anggap bobotnya 0,05, jadi lebih rendah dibandingkan yang lain. Ini bagaimana? Nah, ini kita bisa jalankan perintahnya. Oke, jadi kita hapus dulu ya, kita hapus dulu ini, kemudian kita masukkan baru ya di sini. C, kemudian nah ini lagi settingnya lagi, nah ini dia enggak mau nih. Nah ini kita buat, jadi kita coba kita lihat ya. Nah, bisa dilihat di sini linksnya ini berbeda ya dengan yang ini. Coba kita lihat page-nya di sini, name-nya, kemudian link-nya. Kita coba lihat width-nya. Nah, width-nya akan berbeda dengan yang tadi. Tadi kan nggak ada width-nya, ini ada width-nya. Nah, setelah itu baru kita jalankan perintah ini. Nah, ini agak berbeda dengan tadi, kita tambahkan width propertinya ini adalah width. Jadi itu tergantung ya namanya apa. Misalkan mau dibuat diganti bobot, berarti ini namanya bobot. Nah, ini. Berarti kita coba hitung sekarang dengan width. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi berbeda, tadi 3,2 naik menjadi 3,5. Sedangkan produk pun juga cukup tinggi karena dia mempunyai nilai yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, dia cukup tinggi nilainya 1 pas ini ya. Ya, itu tentang PageRank. Oke, yang selanjutnya adalah ini. Nah, PageRank itu kita juga bisa memberikan iterasi. Jadi misalkan kita pengen tahu hanya satu source saja. Jadi misalkan kita pengen tahu satu source saja tanpa melihat yang lain ya ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita hanya melihat satu source di sini yang dilihat adalah set A, di dalam set A maka nilainya seperti ini. Ya, jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kemudian kita akan melakukan ini degree centrality di video selanjutnya.